Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Kepemimpinan dalam Bisnis, yang berjudul Analisa Perancangan Inovasi Siklus Fungsi SDM, Perancangan Manajemen Stres pada Perusahaan, dan Peran Kunci Adaptif Leadership dalam Menghadapi Industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Sri Cici Alfrida Cahyati dengan NPM 2141059. Perkenalkan, nama saya Elvi Juliana dengan NPM 2141214. Saya Elvina Syahara, NPM 2141006. Perkenalkan, nama saya Cheristina dengan NPM 2141033. Perkenalkan, nama saya Desnawati dari kelompok 2. Kami memilih UMKM yaitu Vegetariano Sushi. Vegetariano Sushi sudah berdiri sejak tahun 2015, yang didirikan oleh Juet Xiao dan Meliana. UMKM ini berdiri di bidang kuliner, yang awal berdirinya hanya lewat sosial media. Lalu pada tahun 2018, Vegetariano Sushi ini membuka store pertama di Nagoya City Wall, tapi tidak bertahan lama. Dan mereka kembali memutuskan untuk berjualan online di rumah kurang lebih 1 tahun. Setelah kurang lebih 1 tahun mereka berjualan di rumah, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih layak daripada di rumah karena sulitnya menemukan customer untuk mencari alamat mereka. Lalu pada bulan Juni 2020, owner sendiri menemukan tempat yang beralamat di Mitra 2. Dan pada tanggal 7 Oktober 2020, mereka mulai melakukan dine-in tapi dengan kapasitas terbatas. Dan keadaan jika ramai maka akan terasa panas. Pada 3 Februari 2021, mereka memutuskan untuk memperluas toko agar customer yang datang dapat makan dengan nyaman dan luas. Pada tanggal 27 Februari 2021, Vegetariano Sushi resmi grand opening dengan tempat yang sangat nyaman dan dengan menu yang beragam. Lalu, Vegetariano Sushi sendiri juga sudah memiliki cabang di Food Street One Batam Mall. Nah, masuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Fungsi manajemen SDM. Sebelumnya pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu adalah sebagai pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, serta melakukan inisiatif dalam pengembangan organisasi, suatu organisasional maupun perusahaan. Dalam fungsi manajemen SDM sendiri terdapat beberapa siklus, diantaranya adalah Yang pertama ada analisa kerja. Pentingnya analisis pekerjaan ini tuh dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar mendapatkan kualifikasi yang sesuai dengan kemampuan yang para karyawan miliki. Kemudian yang kedua, ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan biasanya bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada rekrutmen. Nah, rekrutmen ini dalam suatu perusahaan diperlukan agar dapat menyeleksi karyawan yang menjadi karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada seleksi dan wawancara. Ini berhubungan dengan rekrutmen. Dalam proses wawancara dan seleksi, biasanya disinilah para calon pelamar diseleksi agar dapat mendapatkan pelamar yang sesuai dengan perusahaan begitu. Kemudian yang kelima ada pelatihan kerja atau training. Nah, ini merupakan tahap akhir ya pada rekrutmen. Biasanya di sini akan diperoleh pelatihan agar bisa maksimal dalam bekerja. Kemudian yang keenam ada penilaian kerja. Biasanya ini tergantung perusahaan masing-masing sih bagaimana penilaiannya. Bisa 6 bulan ataupun setahun sekali. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada peraturan kerja atau K3. Nah, peraturan kerja ini pasti ada ya, baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil, karena pada dasarnya sebuah perusahaan pasti memiliki SOP atau standar operasional. Nah, jadi peraturan kerja ini ditujukan untuk para karyawan agar mematuhi peraturan kerja yang ada pada perusahaan. Kemudian 8 ada sistem kompensasi. Nah, ini biasanya reward, bonus gitu yang diberikan oleh karyawan karena telah bekerja keras untuk perusahaan
begitu. Kemudian ada yang kesembilan, etika kerja. Etika kerja ini bertujuan demi terwujudnya kedisiplinan, namun juga untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai etika. Oke, kemudian ada manajemen stres ya. Jadi dalam pengertian dasar, manajemen stres ialah bagaimana suatu tindakan yang melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan dan cara penyelesaian masalahnya. Dengan ada manajemen stres ini, kita dapat memilih strategi penyelesaian masalah dengan cara yang efektif dan lebih mudah pastinya. Selanjutnya, yang pertama ada job placement. Job placement adalah merupakan penempatan seseorang kandidat yang melamar dengan suatu perusahaan yang sesuai dengan apa ataupun skill serta kualifikasi yang ia miliki begitu. Kemudian yang kedua ada goal setting. Goal setting dapat diartikan sebagai menetapnya kehendak yang akan dituju. Yang ketiga ada redesign jobs, merupakan tugas dan tanggung jawab seorang karyawan untuk melakukan perencanaan ulang suatu pekerjaan. Yang keempat ada employee involvement, yaitu adalah disebut juga keikutsertaan individu pada seluruh organisasi pada perusahaan dan pekerjaannya. Begitu. Yang kelima adalah organizational communication. Pentingnya komunikasi antara suatu organisasi dengan para pesertanya. Yang dimaksud dengan organizational communication ini ialah komunikasi antar manusia yang terjadi pada suatu organisasi. Komunikasi dilakukan dalam sebuah organisasi dengan tujuan pemberian dan penyampaian instruksi dalam bekerja atau job instruction, penyampaian informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, serta pemberian motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan performa yang lebih baik. Yang keenam adalah employee sabbaticals. Employee sabbaticals itu merupakan sebuah hak yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun organisasi bagi karyawan. Tujuan lain dari employee sabbaticals ini ialah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani bagi anggota dalam organisasi. Peraturan mengenai employee sabbaticals ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi bahwa sebuah perusahaan wajib memberikan cuti kepada karyawan tanpa adanya pengurangan atau pemotongan gaji. Yang ketujuh ialah wellness programs. Dalam suatu perusahaan maupun organisasi, karyawan merupakan aset yang paling penting agar perusahaan tersebut dapat tetap berjalan. Setiap perusahaan maupun organisasi berupaya untuk mengelola karyawannya dengan efektif, dan perusahaan harus menjaga produktivitas karyawan sehingga karyawan merasa mendapatkan kontribusi yang terbaik untuk memajukan perusahaan tersebut, termasuk memberikan berbagai program. Salah satunya ialah program wellness programs yang merupakan program yang peduli dengan kesehatan karyawan. Perusahaan memberikan program tersebut dengan tujuan agar karyawan dapat sehat secara fisik dan menerapkan gaya pola sehat, seperti memberikan berbagai edukasi, benefit non-tunai, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori 4 Dimensions of Adaptive Leader dari Donald Heifetz dan Marty Linsky. Adaptive leader itu merupakan pemimpin yang mampu dan cerdas dalam menghadapi berbagai situasi dalam keragaman kejadian. Leader yang membantu pengikut dalam organisasinya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kerap berubah dan secara efektif dan cepat dalam menanggapi permasalahan yang datang. Berkembangnya zaman membuat perubahan pada suatu organisasi kerap dilakukan, sehingga seorang leader harus mampu dalam melakukan suatu perubahan yang sudah dipertimbangkan. Hal tersebut bermanfaat bagi seorang leader untuk menghadapi tantangan berikutnya. Terdapat 4 dimensi dalam kepemimpinan adaptif. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah navigating business environments. Adaptive leader harus dapat merangkul ketidakpastian dan mendorong organisasi untuk mencari pendekatan baru. Harus berpegang teguh pada aturan dan prosedur sebenarnya yang bisa menjadi kontraproduktif, dan belajar dari perubahan akan mengarah pada solusi terbaik. Dengan mengembangkan perspektif yang berbeda, kita mendapatkan berbagai pilihan. Karyawan didorong untuk melampaui cara berpikir tradisional mereka dan menumpukan solusi kreatif dengan berpikir dalam kemungkinan daripada dalam keterbatasan.
Adaptive leader akan menginspirasi tim dan mendorong mereka untuk menerapkan keterampilan terbaik mereka. Penting untuk mendiskusikan berbagai hal satu sama lain, karena itu akan mengarahkan pada wawasan baru. Setiap anggota organisasi sama pentingnya. Oleh karena itu, peran pemimpin harus diberikan kepada orang atau kelompok yang paling cocok untuk membuat keputusan tertentu. Yang kedua adalah leading with empathy. Bagi seorang pemimpin adaptif lebih penting dalam menciptakan sikap kelompok daripada suasana dan menaklukkan. Leader adaptif akan memahami perspektif dan ide-ide alternatif dan dapat membaginya dengan orang lain dengan melihat organisasi melalui mata orang. Mereka memiliki kemampuan untuk merespon dengan empati, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi rekan kerja, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada saat krikel yang terjadi, pemimpin menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan rasa aman dan sehat dengan produktivitas di tempat kerja. Sebagai pemimpin adaptif, selain memikirkan permasalahan yang terjadi, ia juga dapat mendapatkan tugas tambahan untuk menjaga stabilitas emosi seluruh anggota tim. Yang ketiga adalah self-correction and reflection. Pemimpin adaptif mendorong eksperimen. Tentu saja dari beberapa eksperimen yang ia lakukan akan mengalami kegagalan. Tetapi dari kegagalan tersebut, ia belajar untuk menjadi lebih baik. Jadikan kegagalan sebagai motivasi dan acuan yang lebih baik untuk masa depan suatu organisasi maupun perusahaan. Seorang yang mengalami jatuh dan bangkit kembali mengajarkan kita bahwa banyak jalan untuk menuju kesuksesan. Adaptive leader akan melakukannya dengan baik meskipun untuk menawarkan orang-orang mereka kesempatan untuk merenungkan keberhasilan dan kegagalan. Dengan mengidentifikasi kesalahan dan masalah dengan benar dan tepat waktu, kesalahan dan masalah tersebut dapat dilacak, disaring, dan didekodekan, sehingga memberikan peluang bagi organisasi untuk meresponnya. Seorang leader juga memastikan bahwa organisasinya yang ia pimpin akan selalu memikirkan masa depan dan apa saja yang dipikirkan oleh pelanggan. Dengan semua informasi tersebut, kemudian dapat dimasukkan dalam sebuah strategi yang akan dijalankan nantinya. Pemimpin adaptif juga memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih rendah dan organisasi maupun perusahaan agar dapat meminimalkan jumlah atau lapisan organisasi. Yang terakhir adalah create win-win solutions. Adaptive leader menghargai platform untuk kerjasama dan membangun di atasnya. Keberhasilan organisasi seringkali tergantung pada keterlibatan jaringan pemangku kepentingan yang diperluas. Teknologi bahkan memungkinkan untuk melibatkan pemasok dan pelanggan dalam masalah kompleks seperti inovasi produk dan perubahan produk. Dalam sebuah tim, kita dihadapi dengan berbagai perbedaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, bagaimana dalam sebuah tim dalam menciptakan win-win solution ketika sebuah tim dihadapkan pada berbagai tantangan? Dengan mengenali dan mengakui perbedaan terkadang sulit, tetapi hal ini dapat membantu tim dalam menemukan suatu konflik harus dicari, diakui, dan didiskusikan untuk menemukan sebuah solusi, memahami perbedaan pendapat dalam tim, serta bekerja untuk mengatasi masalah. Adaptive leader melakukan lebih dari sekadar fokus pada pertumbuhan laba dan pendapatan. Mereka menjaga kesinambungan model bisnis, organisasi mereka dan mengeksplorasi peluang agar faktor ekonomi dan sosial berperan dalam hal ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa perancangan dari Vegetariano Sushi ini. Jadi kita akan membahas 10 rancangan ya, atau 10 analisis yang dilakukan oleh Vegetariano Sushi. Contohnya yang pertama itu ada analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini sangat penting dalam suatu perusahaan maupun dalam suatu usaha untuk memberikan suatu kualifikasi terhadap pekerja agar mereka dapat melamar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Contohnya di Vegetariano Sushi ini, misalkan koki, dia harus melamar di bagian tempat koki dan harus bagian dapur.
Nah, yang kedua ini ada perencanaan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang ada pada Vegetariano Sushi ini terdapat 9 sekiranya, yaitu ada kasir, koki, pelayan, resepsionis, dan bahkan ada waiters. Jadi pekerja yang lebih banyak yaitu pelayan, karena seorang pelayan ini harus melayani pelanggan atau konsumen yang datang. Nah, selain itu juga pelayan harus mengantar makanan ke meja konsumen dan siap melayani konsumen jika mereka membutuhkan bantuan. Yang ketiga itu ada rekrutmen. Jadi dalam pengertian dasar itu rekrutmen itu merupakan proses yang dilakukan untuk mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi suatu posisi maupun jabatan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi untuk dalam rekrutmen ini di Vegetariano Sushi, setelah mereka menentukan beberapa kandidat yang akan dilakukan rekrutmen, mereka akan menghubungi kandidat tersebut dan calon karyawan tersebut akan melakukan tahap rekrutmen ini. Nah, yang keempat ini adalah seleksi dan wawancara. Nah, wawancara ini biasanya dimulai dengan menghubungi nomor pelamar untuk datang ke perusahaan pada waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu, di Vegetariano Sushi, pelamar tersebut akan diinterview dan ditanyakan beberapa pertanyaan umum seperti mengenai profil dari dirinya sendiri, dan juga akan, misalkan karyawan tersebut sudah oke dan sudah bisa masuk ke dalam Vegetariano Sushi, akan ditanyakan kapan bisa mereka mulai bekerja. Nah, yang kelima ini ada analisa dan metode pelatihan. Jadi metode pelatihan yang dilakukan oleh Vegetariano Sushi ini adalah meningkatkan produktivitas karyawan, memberitahu karyawan bagaimana cara mereka melayani pelanggan dengan ramah, melatih karyawan bagaimana agar pelanggan puas dan nyaman ketika berada di restoran Vegetariano Sushi, dan juga dapat berhati-hati dalam mengelola dan menyajikan makanan kepada pelanggan, serta memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan menjadi pelanggan tetap di restoran kita juga. Yang keenam itu adalah metode penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja pada Vegetariano Sushi ini itu mereka menilai di mana karyawan yang kerjanya cepat, rajin, gesit. Ketika ada konsumen yang datang, ia dengan sigap langsung menghampiri meja yang diduduki pelanggan untuk melayani pelanggan tersebut. Itu pastinya seorang karyawan tersebut akan mendapatkan bonus tersendiri juga. Nah, begitu juga dengan karyawan yang kerjanya malesan mungkin, selalu telat dalam bekerja, itu juga mempunyai penilaian yang tersendiri dari si owner dari Vegetariano Sushi ini. Nah, yang ketujuh ini ada peraturan kerja karyawan di perusahaan. Di setiap perusahaan pasti ada peraturan-peraturan tersendiri ya. Contohnya juga dengan Vegetariano Sushi. Dengan peraturannya itu harus siap dalam 10 menit, makanan tersebut sudah harus disajikan kepada para konsumen atau para pelanggan. Jadi untuk koki mereka harus mengecek bahan-bahan baku yang akan mereka gunakan itu apakah fresh atau tidak, dan jika tidak fresh mereka harus segera melapornya dan harus membuat list stok apa saja yang akan mereka buang dan apa saja yang akan mereka pakai. Nah, untuk kasir juga mereka jangan sampai salah untuk mencetak stok yang akan diberikan kepada konsumen. Dan yang lebih awalnya itu adalah waiters atau pelayan, itu mereka jangan sampai juga untuk membuat pesanan salah, misalkan pesanan A tapi dibuatnya B yang disampaikan kepada koki, dan hal tersebut akan berdampak pada penilaian konsumen terhadap Vegetariano Sushi juga. Oke, yang ke-8 ini ada penerapan K3 atau yang disingkat dengan keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Jadi keamanan dan keselamatan dalam bekerja ini dilakukan Vegetariano Sushi adalah salah satu contohnya itu sebagai koki yang memasak di dapur, mereka akan selalu memakai apron. Jadi tujuannya itu agar supaya cipatra minyak ini tidak akan terkena kepada baju mereka, ataupun jika mereka lagi melakukan sesuatu tidak mengotori badan mereka. Dan jika misalkan mereka menggunakan pisau ataupun barang-barang yang berbahaya, akan segera langsung dirapikan ke tempatnya kembali agar tidak melukakan pekerja yang lain. Nah, ketika para pelanggan sudah pulang semua ataupun tidak ada pelanggan, para pelayan akan membersihkan meja atau membersihkan lantai agar tidak licin yang membahayakan para konsumen yang lain ataupun para pekerja yang lain. Yang ke-9 ini ada sistem kompensasi. Jadi Vegetariano Sushi ini menggunakan sistem kompensasi seperti karyawan yang rajin, kerjanya cepat, gesit, tepat, dan waktunya itu akan mendapatkan bonus. Nah, setiap karyawan pasti akan mendapatkan gaji. Namun pasti juga setiap karyawan akan mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kinerja mereka. Seperti memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada karyawan. Selain THR juga mereka akan memberikan beberapa barang yang bermanfaat kepada karyawannya tersendiri. Nah, yang terakhir ini ada etika kerja.
Jadi etika dalam bekerja itu sangat penting. Dalam Vegetariano Sushi mempunyai etika kerja yaitu disiplin, bertanggung jawab, bersikap ramah terhadap pelanggan, dan selalu menjaga kebersihan tempat kerja. Jadi ketika ada pelanggan yang ingin bertanya bisa dijelaskan secara rinci agar pelanggan tidak kebingungan. Hargai setiap pelanggan yang mengunjungi restoran kita atau tidak membeda-bedakan pelanggan yang datang di restoran Vegetariano Sushi ini. Jadi untuk pelanggan yang membutuhkan bantuan segera menghampirinya, dan itu merupakan salah satu etika kerja yang sudah diterapkan di Vegetariano Sushi. Selanjutnya kita akan membahas analisa Vegetariano Sushi menurut teori manajemen stres. Jadi ada 4 teori yang membahas tentang analisa tersebut. Yang pertama adalah implementasi job placement. Jadi dalam pencarian karyawan Vegetariano Sushi akan membuat suatu poster yang berisi kualifikasi yang harus dipenuhi bagi para pelamar. Nah, sehingga mereka tahu nih apakah pekerjaan tersebut cocok dengan kualifikasi yang mereka miliki. Jadi dalam job placement ini, kandidat yang melamar akan menuliskan berbagai kualifikasi yang mereka kuasai, dan hal tersebut akan menjadi perbandingan dengan kandidat-kandidat yang lain. Jadi penempatan kandidat sesuai dengan kualifikasi yang mereka kuasai, seperti pada Vegetariano Sushi ini, penempatan kandidat dengan kualifikasi bidang chef atau koki akan dimasukkan pada bidang tersebut, sehingga karyawan tersebut dapat terus mengimprove bakat yang mereka miliki. Yang kedua ini ada goal setting. Nah, jadi untuk menciptakan menu berbasis bahan vegetarian ini apakah akan digemari banyak orang, itu merupakan salah satu goal yang sudah diterapkan oleh pemilik dari Vegetariano Sushi ini. Jadi Vegetariano Sushi mempunyai tujuan dalam menjalankan usahanya, yaitu ketika yang kita ketahui kan masih banyak nih makanan vegetarian yang masyarakat luas masih beranggapan bahwa makanan vegetarian itu terbuat dari sayur-sayuran saja. Padahal mereka nggak tahu bahwa ada sebuah usaha yang sudah berinovasi membuat makanan vegetarian menyerupai makanan-makanan yang bisa kita makan yang berisian dengan daging asli. Contohnya yang dilakukan oleh Vegetariano Sushi ini, seperti membuat sushi vegetarian, ramen vegetarian, bahkan ada pasta vegetarian, nasi goreng, bahkan mie goreng juga yang bermenu vegetarian. Bahkan juga ada ayam penyet dan ayam bakar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi visi dan misi dari Vegetariano Sushi ini sendiri ialah mengenalkan makanan vegetarian kepada masyarakat luas, mengurangi konsep pemikiran masyarakat yang menganggap makanan vege hanya terbuat dari sayur-sayuran, dan menjadi restoran vegetarian satu-satunya di Batam yang menciptakan makanan vegetarian yang unik dan menarik, dan tentu rasanya juga sangat enak. Materials, redesign job. Pemimpin Vegetariano Sushi hanya mengarahkan karyawannya untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya ia lakukan. Karyawan yang baik adalah karyawan yang mengerti bagaimana cara ia mengelola pekerjaannya agar semua berjalan dengan lancar dan meminimalisirkan kesalahan yang terjadi. Organizational communication. Vegetariano Sushi tidak membeda-bedakan antara senior dan junior, karena semua memiliki hak yang sama dengan satu tujuan. Pemilik dari Vegetariano Sushi akan melakukan briefing yang sudah diarahkan pemilik kepada para karyawan. Employee sabbaticals. Vegetariano Sushi memberikan tunjangan kepada karyawannya dengan menanggung makan siang dan makan malam mereka, memberikan tunjangan untuk hari raya, dan memberikan tunjangan yang intensif sesuai dengan jam kerja karyawan. Pemberian bonus dilakukan sesuai kinerja yang diberikan oleh karyawan tersebut. Wellness program. Vegetariano Sushi menjamin karyawannya dengan memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya dalam bentuk uang maupun barang. Nah, kesimpulannya Vegetariano Sushi adalah salah satu restoran vegetarian di Batam yang melakukan analisa terhadap pekerjaan dan mencari karyawan yang sesuai dengan kualifikasi kriteria mereka. Melakukan perencanaan tenaga kerja agar sesuai dengan kualifikasi. Kemudian perusahaan melakukan rekrutmen. Setelah dari rekrutmen, perusahaan akan melakukan wawancara dan seleksi terhadap calon karyawan. Setelah itu, perusahaan akan melakukan analisa dan metode pelatihan yang sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM dan leadership adaptif pada Vegetariano Sushi cukup bagus dari hasil analisa kami terhadap UMKM ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Maaf bila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.